Hari ini Kamis 17 September 2020, awak media Pacitan Kopi Morning di Pendopo Ploso SBY Pacitan dengan tema ngopi bareng, ngopi kental, dengar pemikiran-pemikiran para intelektual Pacitan yang tergabung dalam organisasi media untuk menyarankan dan mendengar apa bupati seperti apa yang diharapkan ke depan untuk memimpin Pacitan. Kegiatan cukup meriah dihadiri para awak media Pacitan. Jadi saya kira packaging itu menjadi sesuatu yang penting sekali juga untuk mempromosikan sesuatu keluar. Ya itu tadi, secara karakteristik kita hampir sama dengan sana. Sana punya potensi sumber daya alam yang bagus. Kemudian kita juga tidak kalah kaya kok sebenarnya. Mungkin sana lebih dulu bisa menyamakan persepsi antara pemerintahnya dengan rakyatnya untuk sama-sama jalan pada perspektif wisata tadi. Kerja kayaknya sudah nggak anu lagi ya Mas ya. Yang terpenting adalah gitu Mas, bagaimana masyarakat Pacitan kuwi guyu seneng setiap detik, setiap menit, sehat, kantongnya kandel. Itu Mas yang diharapkan masyarakat itu. Jenengan catat nanti ini menit berapa, hari berapa, jangan ingat kalau saat jenengan benar-benar menjadi kepala daerah, itulah masalah yang mungkin ikut menghantui jenengan setiap menitnya gitu ya Mas. Kalau jenengan benar-benar sudah melihat kondisi masyarakat Pacitan ke daerah-daerah loh Mas ya. Nah itu yang penting Mas, kalau menurut saya itu. Kalau potensi Pacitan kayaknya banyak potensi Pacitan. Itu tugas siapa? Bukan tugas masyarakat Mas yang harus membantu, tapi tugas anggota panjenengan di dinas-dinas. Bagaimana jenengan bisa lebih gencar kepada mereka, lebih berani kepada mereka untuk bisa membantu, karena mereka kan pelayan masyarakat. Jadi bukan masyarakat yang dituntut harus kehilangan sesuatu untuk bahagia, tapi OPD yang nanti akan menjadi tangan kanan, tangan kiri jenengan itulah yang jenengan harus tegas bisa Anda menjadi kepala daerah. Khususnya bagaimana masyarakat Pacitan tidak miskin, itu Mas. Yang diinginkan itu dari tahun ke tahun catatan saya berbicara dengan berbagai narasumber dan juga melihat fakta dari kondisi masyarakat Pacitan. Kalau jurnalis, saya rasa tidak ada yang miskin ya, atau miskin semuanya. Nah itu ya, itu sudah ada. Nah, itu yang terpenting tadi ya, kopi maning lagi dilakukan dengan media, biar jenengan punya wawasan juga apa sih yang dipinginkan media, atau jenengan gampang nanti meminta media untuk mencari data mungkin tentang fakta ya dari kondisi masyarakat di Pacitan. Itu Mas Haji. Cukup itu yang ingin saya sampaikan, dan saya yakin itu yang diinginkan masyarakat Pacitan ini. Itu aku kira orang miskin, itu aku kira nangis saya, itu aku kira lorok, ini aku bisa duwe kantong kandel. Saya rasa itu Mas. Kalau subsidi itu kayaknya sudah enggak. Jadi itu aja Mas Haji ya. Matur nuwun, ini bisa dengan catat, nanti jenengan bisa bergandeng harmonis dengan Pak Gagarin, karena saya yakin beliau. Kalau dari saya justru ingin menjawab apa sih yang diinginkan masyarakat, itu kan yang jenengan inginkan ya. Mungkin jenengan juga lebih paham daripada saya, karena jenengan sama-sama masyarakat dengan saya belum nanti menjadi kepala daerah ya. Kalau saya mempunyai catatan kecil sebagai seorang jurnalis dan juga setengah masyarakat Pacitan gitu ya, itu sebenarnya yang sangat harus menjadi isu tercepat di saat Anda nanti menjadi pemimpin kepala daerah, yaitu pengentasan kemiskinan, di mana itu merupakan isu yang benar-benar harus Anda selesaikan, karena kondisi masyarakat Pacitan saat ini Mas Haji, kemiskinan itu menjadi lingkaran setan setiap tahun. Suka tidak suka, mau tidak mau, kemiskinan itulah yang harus Anda selesaikan. Karena apa? Menurut saya keberhasilan seorang pemimpin kepala daerah itu bisa dikatakan sukses dan berhasil itu dikala dia bisa menyelesaikan angka kemiskinan. Itu
yang terpenting. Dan perlu Anda catat ini jam berapa, hari apa, omongan saya ini kalau Anda nanti menjadi kepala daerah, itulah isu yang paling membuat Anda mungkin tidak bisa tidur. Bagaimana saya bisa mengentaskan kemiskinan masyarakat Pacitan. Nah, yang perlu panjenengan tahu kondisi terkini warga masyarakat Pacitan itu yang kondisinya setengah pengangguran atau bekerja yang tidak dibayar itu sudah mencapai 123.533 orang. Itu artinya sangat berdampak pada garis kemiskinan, garis di bawah kemiskinan masyarakat Pacitan yang nanti akan mengancam ke angka kemiskinan. Apalagi dengan kondisi pandemi COVID saat ini, nah kemiskinan ini akan bertambah nanti di masa kepemimpinan panjenengan. Memang diakui turun, tapi nanti dengan kondisi pandemi COVID, itulah masalah yang muncul yang mungkin tidak terduga dari kemiskinan atau potret kemiskinan masyarakat Pacitan yang tidak terselesaikan. Kasihan masyarakat yang antri dan menunggu, itu sisi kesehatan dan lain sebagainya. Kalau kemarin itu Mas Aji sudah menyampaikan, ini tadi juga dijawab nanti ya. Kalau sudah dari Pak Gagarin ini, apa yang menjadi target dengan Mas Aji? Kalau kemarin pas konferensi pas kemarin kan ketika Mas Aji sebelum berganti, itu Mas Aji yang menjadi target Pacitan ke depan. Ini masih penyelesaian. Oh. Masih penyelesaian jadi dengan rakyat. Biarlah rakyat berada di zonanya yang nyaman. Tetapi pemimpin ini seperti seorang pengemudi yang jalurnya di lereng gunung, sementara sebelahnya adalah jurang yang begitu terjal, sebelahnya lagi adalah tebing yang begitu tinggi. Artinya apa? Bahwa pemimpin itu memang harus berada pada koridornya supaya bahtera atau kendaraan yang dia bawa ini sampai ke tempat tujuan. Tetapi seorang pemimpin juga dituntut untuk berani ambil risiko ketika di depannya misalnya ada tantangan yang menghadang. Ada satu tren di mana banyak daerah memilih tokoh muda sebagai leader. Saya tidak perlu sebutkan, kita semua sudah tahu. Banyak daerah di Jawa Timur, di Jawa Tengah begitu. Dan saya kira fenomena itu sekarang merambah ke Pacitan. Saya pikir bukan hanya alasan bahwa Mas Aji masih bersaudara dengan siapa, tetapi common sense atau pandangan umum sudah mulai melihat bahwa sosok pemimpin yang diidolakan adalah yang muda, visioner, dan muda itu identik dengan keberanian untuk ambil risiko yang saya bilang tadi. Tentu ini hal yang tidak mudah. Pada satu sisi harus tetap berada pada wilayah yang benar, tidak melanggar hukum, tetapi pada sisi yang lain adalah keberanian untuk melakukan sesuatu yang mungkin orang lain belum melakukan. Jadi kalau dalam istilah bisnisnya Mas Tondo mungkin semacam unique selling point, apa yang orang lain belum lakukan. Dan sekali lagi itu yang membedakan antara pemimpin dengan rakyat. Ini sekadar titipan pesan saja Mas Haji, matur nuwun. Intervensi dari kepala daerah, solusi apa yang paling jitu ya yang harus Anda pikirkan bersama dengan Pak Gagarin. Jangan sampai sama saja gitu ceritanya dari pemimpin yang sebelumnya dan pemimpin Anda yang mungkin langkahnya lebih cepat karena muda usianya. Keberhasilan seorang pemimpin tergantung masyarakat yang hidup itu sejahtera atau tidak. Di situ tidak itu semua sektor. Sehingga dituntut disitulah pelibatan stakeholder secara maksimal. Kita tidak makan selama ini tidak melibatkan stakeholder atau maksimal itu tidak merugikan potong gaji. Sehingga pada waktu Pacitan apa yang harus
di keluarkan bantuan, contohnya bisa ayam dan lain sebagainya Hai. untuk meningkatkan kemiskinan. Karena ketika masyarakat itu dicekoki dengan hal-hal yang praktis, maka itu sama saja, kalau menurut saya pribadi, itu adalah membodohi. Karena mereka tidak mau berpikir bagaimana menyambung hidup ke selanjutnya dan kesuksesan selanjutnya. Itu ya kembali ke SDM. Tapi bagaimana teknisnya memberdayakan masyarakat itu tidak cukup melalui struktur pemerintah saja. Akan tetapi ada lembaga-lembaga pos-pos tertentu, ada juga Karang Taruna dan lain sebagainya, organisasi dan lain sebagainya, itu perlu juga diberdayakan karena mereka mempunyai jaringan ke masyarakat langsung. Itu kalau pemberdayaan. Tidak hanya lingkup perkotaan tapi sampai ke pelosok desa, kan kepinginan juga begitu. Banyak masyarakat hari ini keluarganya, kalau saya bilang-bilang, setelah lulus dari SMP kalau di pedesaan atau SMA, itu narasi orang tua itu suruh kerja dan kerja. Nah, ini menjadi PR kita bersama ataupun PR Mas Aji ketika sudah dilantik, bahasa saya gitu, Mas Aji ketika sudah dilantik, nanti bagaimana mendorong masyarakat itu, salah satunya adalah ke pendidikan. Meskipun itu terbilang katanya sulit dan lain sebagainya, ketika mereka itu mendapatkan motivasi ataupun dorongan menuju SDM yang unggul, itu akan tercapai. Kalau ngomong pariwisata, saya kira semuanya mempunyai potensi, tapi lagi-lagi itu mereka mengadakan inovasi itu tidak sesuai, mungkin kurang sesuai kebutuhan masyarakat, lebih kepada kesenangan, terus kemudian melihat pemandangan dan lain sebagainya. Orang ketika melihat pemandangan 1 kali, 2 kali, 3 kali ya sudah bosan. Tapi bagaimana di tempat di situ bisa mengedukasi, menambahkan pengalaman hidup bernegara ini tidak hanya sewindu lamanya, tapi 1000 windu lamanya. Artinya seperti yang Mas Haji katakan tadi, bahwa untuk mengentaskan kemiskinan atau untuk membuat rakyat sejahtera itu kuncinya itu tadi SDM. Dan itu pernah saya mencoba carikan dengan Mas Haji waktu beberapa bulan yang lalu dalam sebuah acara jauh-jauh sebelum Mas Haji mendapat rekom. Itu pernah saya singgung persoalan SDM. Kita sepakat dan kita semua tahu bahwa Pacitan ini bicara masalah potensi wisata tentu sangat luar biasa. Tapi potensi wisata tersebut tanpa didukung dengan adanya SDM yang mumpuni itu cuma juga percuma. Seperti apa yang dikatakan Mas Tondo tadi, kita latah membicarakan desa wisata, bangun ini dan akhirnya mangkrak. Karena apa? Lagi-lagi persoalan SDM, kita belum mampu untuk itu. Nah, dari situ saya yakin Mas Haji dengan segala potensinya, terutama saya melihat rekam jejak Mas Haji kaitannya dengan pergerakannya di dalam dunia pendidikan sangat luar biasa. Salah satu terobosan yang Mas Haji lakukan sampai hari ini, salah satunya SP Alam, itu merupakan salah satu contoh konkret untuk kemudian mengupayakan supaya rakyat Pacitan ini memiliki SDM yang tinggi untuk kemudian menuju ke kesejahteraan itu sendiri. Itu yang intinya bicara Acara berlangsung cukup ramai dan meriah, diskusi sederhana sambil mencari solusi dan memberikan pandangan-pandangan untuk Pacitan yang terbaik ke depan seperti apa.
Selalu mereka sekelompok pihak mengatakan dinasti politik, mengatakan oligarkis politik. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam kopi puri semuanya. Kurasa pagi ini adalah acara santai. Sebenarnya ini temanya harus dibuat namanya catering media. Catering media ini adalah bukan seperti komunis pers, tapi ada tanya jawab timbal balik. Ketika ada kritik saran, ketika ada dan narasumber itu ganti bertanya sebagainya, itu lebih enjoy, lebih hidup suasananya itu. Nanti kalau saya ini tidak banyak tentang bertanya tentang proses politik dengan rasa ini sudah banyak mengerti. Dari kemampuan, nasib nomor 3 ini pun dua ada sing gede atau cuma nopo sing jebar penggali panjenengan. Artinya apa? Pemimpin itu jangan anti kritik. Saya mau nggak ada bisa wisata bareng dadi ngontrol orang sing teko. Mereka lupa bahwa coba dibalik sing digarap ora desane, tapi sing digarap biro-biro wisata kuwi lho. Biro wisata dari sing Yogya sing anu kuwi sing digarap. Wih, biro mlebu rene. Kowe tak kei pancingan mlebu rene. Itu yang hari ini lah, ini sedikit bocor. Hari ini yang digarap menjadi pilot projectnya Kebun Agung. Kenapa nggak ambil mereka ini padahal sekali oleh dintek ini mampu puluh berapa juta artinya kan mereka sendiri dengan ABK. Semakin siang semakin ramai acaranya, sedikit terjadi diskusi yang agak cukup lumayan tegang ini antara rekan-rekan jurnalis dengan konco-konco juga yang punya different perspective tentang bagaimana membangun Pacitan ke depan. Namun di sela-sela diskusi juga terdapat canda tawa, guyonan yang mencairkan suasana. Sesuai acara pagi ini adalah Kopi Morning. Ini acaranya cukup dibarengi dengan minum kopi, dengan makan nasi berkat dan beberapa hidangan kue lainnya. Sangat lumayan asik ini acaranya. Dan mental kita betul karakter tubuh. Bisa nggak mas? Artinya kan tolak ukur seorang pemimpin daerah itu bisa dikatakan maju sukses jika sudah membangun jalan, sudah membangun gedung, artinya secara fisik kelihatan. Tetapi benar dikatakan mas Haji, dalam satu sisi kita itu masalahnya adalah sumber daya manusia di mental. Bisa nggak ketika itu berubah menjadi bahwa target kita yang utama adalah edukasi masyarakat, pintar masyarakat, sehingga